Baik, kemudian yang terakhir ada namanya tadlisus syuyukh. Jenis yang kedua dari tadlis selain tadlis isnad adalah tadlis syuyukh. Ini kalau kita menggabungkan antara tadlis taswiyah dan tadlis al-isnad. Ya, tapi kalau kita pisahkan berarti tadlis syuyukh ini adalah tadlis yang ketiga. Qala an-Nazim rahimahullahu taala ats-tsani. Ya, ats-tsani berarti kalau an-Nazim itu menganggap tadlis syuyukh ini adalah tadlis yang kedua. Berarti tadlis taswiyah itu sama dengan tadlis isnad. Ats-tsani bihadzfil ya lid-darurah. Ya, ay an-naw'u ats-tsani tadlis syuyukh. Jenis kedua dari tadlis adalah tadlis syuyukh. Wa huwa alla yusqitahu, yaitu dia tidak menghapus nama guru. Ay la yusqitu syaikhahu alladhi sami'a minhu al-hadis. Ia tidak menghapus nama gurunya, ya, yang hadis tersebut didengar darinya. Bal yadhkuruhu, ya, bahkan disebut di dalam riwayat. Lakin yasif ay yadhkuru awsafahu, hanya saja dia menyebutkannya dengan sifat-sifat, ya, ataupun menyematkan sifat-sifat yang tidak dikenal. Ay yadhkuru awsafa syaikhihi bima ay bil wasfi alladhi bihi ay bidzalikal wasfi la yu'rafu la yan'arifu, yaitu dia menyebutkan gurunya dengan sifat yang mana sifat tersebut tidak dikenal, ya, artinya sang guru ini tidak dikenal dengan sifat tersebut, la yu'rafu wa la yushtaharu. Au bi'ibaratin ukhra anna tadlis asy-syuyukh, atau dengan ibarat lain tadlis syuyukh adalah an yarwiya an syaikhin haditsan sami'ahu minhu, yang meriwayatkan sebuah hadis dari seorang syekh, ya, yang mana hadis ini betul-betul didengar dari syekh tersebut. Fayusammi syaikhahu, tetapi di dalam ketika ia menyampaikan riwayat kepada orang lain, ia menamakan gurunya atau memberikan kunyah atau menisbahkannya atau menyifatinya dengan nama yang tidak dikenal atau dengan kunyah yang tidak dikenal atau nisbah yang tidak dikenal atau sifat yang tidak dikenal, ya, kai la yu'raf. Dan memang sengaja dia di situ supaya tidak dikenal, karena kalau dikenal dengan disebut dengan nama aslinya orang akan tahu, oh berarti dhaif. Akhirnya supaya orang tidak tahu artinya tidak langsung menghukum dhaif, ya, maka dirubah namanya supaya artinya disamarkan, ya, supaya orang tidak langsung mengatakan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Wa summiya bidzalika li'anna rawi yughatti al-wasf alladhi bihi yu'rafu bihi syaikh. Kenapa dikatakan tadlis syuyukh? Karena perawi yang mudallis ini itu menyembunyikan sifat, ya, sifat yang telah dikenal, ya, pada asy-syaikh. Au yughatti asy-syaikh biwasfihi bi ghairi ma yushtahara bi, atau dia sudah menyembunyikan. Pertama, ia menyembunyikan sifat syekh yang sebenarnya, atau menyembunyikan syekh dengan menyifati dengan sifat yang tidak dikenal. Ini namanya tadlis syuyukh. Contoh tadlis syuyukh. Misalu tadlis syuyukh ma fa'alahu Hushaim ibnu Bashir. Bukan Hashim, Hushaim ibnu Bashir al-Wasiti. Nah, ini juga beliau seorang yang thiqah, tetapi hanya saja beliau dikenal sebagai orang yang mudallis. Faqad rawa an Abdullah bin Maisarah as-Sijistani. Ia meriwayatkan dari Abdullah bin Maisarah as-Sijistani, ahadud du'afa, yakni seorang perawi yang dhaif. Wa yukannihi bikuna mukhtalifah. Tetapi ia di dalam riwayatnya itu memberikan kunyah dengan kunyah yang berbeda-beda. Ya, dia tidak menyebut namanya, tetapi dia menyebut kunyahnya. Dan setiap menyebut kunyah itu kunyahnya berbeda-beda. Ya. Qala Yahya ibn Ma'in kana yaknihi. Kana yaknihi bi thalathi kunah. Ia mengkunyahkan, memberikan julukan kepada kunyah itu adalah Abu Fulan. Kalau laqab itu misalnya Syihabuddin, Nuruddin, ya, Fakhruddin, itu namanya laqab. Tapi kunyah itu adalah Abu Fulan, ya, Abu Ibrahim, Abu Ismail, Abu Muhammad, dan lain sebagainya. Nah, Hushaim ibn Bashir ini mengkunyahkan Abdullah ibn Maisarah as-Sijistani yang dhaif ini. Terkadang ia mengatakan haddatsana Abu Ishaq al-Kufi. Terkadang dia mengatakan haddatsana Abu Laila, haddatsana Abu Jarir. Nah, bahkan Ibnu Adi menambahkan lagi bahwa Hushaim ibnu Bashir ini memberikan kunyah dengan kunyah yang keempat, yaitu apa? Abu
Abu Jalil. Ya. Padahal orangnya satu. Ya, padahal orangnya satu, yaitu Abdullah bin Maisarah As-Sijistani. Baik. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Adi di kitab Ad-Du'afa Al-Kamil fi Du'afa. Nah, contoh yang kedua, min dzalika ma fa'alahu Zuhair bin Muawiyah. Faqad rawa an Abi Yahya Al-Qattad. Ya, Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan dari Abu Yahya Al-Qattad, ahadud du'afa. Ya. Wa kana yaqul Abu Yahya Al-Kannas. Ya, padahal dia tidak dikenal dengan riwayat ini. Yansibu ila kanasatil Kufah. Wa huwa ghairu masyhurin bidzalika. Abu Yahya kalau dia mengatakan Abu Yahya Al-Qattad, pasti orang akan tahu, oh ini dhaif. Tapi ketika dia mengatakan Abu Yahya Al-Kannas, ya orang mungkin akan terima saja karena tidak mengetahui hakikat Abu Yahya ini yang dhaif. Contoh yang ketiga, min dzalika ma fa'alahu Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi. Annahu kana yarwi an Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim. Dia meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim. Fayaqulu qala Abu Amr atau haddatsana Abu Amr an Az-Zuhri yuhimu annahu Abu Amr Al-Auza'i. Ya, jadi seakan-akan orang dia menjadikan orang itu mengira bahwa Abu Amr ini adalah Abu Amr Al-Auza'i. Ya, padahal Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Tamim ini adalah orang yang dhaif. Tetapi ketika dia mengatakan Abu Amr, ya, yang meriwayatkan dari nah, tapi jika dia mengatakan Abu Amr, maka orang akan mengira bahwa itu adalah Abu Amr Al-Auza'i. Kenapa? Karena kedua-duanya, Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Tamim ini, kedua-duanya meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ya. Nah, jadi di sini dia sudah menyamarkan nama gurunya, yaitu Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Tamim Aniz Zuhri. Ya, tapi kalau dia mengatakan Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Tamim, maka orang akan tahu dia dhaif. Maka secara otomatis orang akan menolak riwayatnya. Akhirnya dia merubah nama gurunya, ya, dan tidak menyebut nama gurunya, tetapi disebut nama kunyahnya. Ya, dan dia dengan kunyah ini tidak masyhur. Ya, yang masyhur adalah ketika menyebut Abu Amr meriwayatkan dari Zuhri, maka yang dimaksud adalah Abu Amr Al-Auza'i. Nah, tetapi yang sebenarnya adalah innama ibnu Tamimin. Wa kilahuma yarwiyani 'aniz Zuhri. Ya, dan kedua-duanya memang kebetulan meriwayatkan dari Zuhri. Wa ibnu Tamimin munkarun laisa bisiqah. Nah, dan hadis-hadis Ibnu Tamim ini mungkar dan dia bukan orang yang siqah. Tapi yang keempat, wa min dzalika ma fa'alahu Baqiyah bin Al-Walid Asy-Syami. Ya, ini orang-orang yang sama juga yang tadi. Annahu kana yaqulu haddatsana Az-Zubaydi. Nah, dia mengatakan haddatsana Az-Zubaydi. Fayadhhabu adh-dhannu annahu yuridu Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaydi thiqah. Nah, ketika mengatakan Az-Zubaydi, maka orang akan mengira bahwa Az-Zubaydi itu adalah Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaydi. Yang mana Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaydi ini adalah thiqah. Nah, tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah Zur'ah ibni Abdullah, ya, Zur'ah ibni Abdullah ibni Amr, Abu Amr Az-Zubaydi, ahadul majhulin, yaitu orang yang tidak dikenal, ya, statusnya itu masih majhul. Wa amthilatu dzalika katsirah, dan banyak contoh-contohnya. Kemudian dzikru anwa'in akhar litadlis. Kemudian ada jenis-jenis lain, ya, cabang-cabang lain dari tadlis ini. Ya. Wa hunaka anwa'un ukhra litadlisi dzakarahu al-ulama minha. Ada juga jenis-jenis lain dari tadlis, ya, namanya tadlisul ataf. Yang pertama adalah tadlisul ataf. Ya, tadlis dengan mengatofkan seorang perawi kepada perawi lain. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa huwa an yarwiya an syaikhaini min syuyukhi. Dia meriwayatkan dari dua gurunya. Ya, menyandarkan riwayat kepada dua gurunya. Ma sami'ahu min syaikhin ishtaraka fihi. Ya, wa yakunu qad sami'a min ahadihima dunal akhar. Jadi dia menyandarkan riwayat kepada dua orang guru. Tetapi riwayat yang ia sandarkan kepada dua orang guru itu sebenarnya didengar dari satu guru saja. Ya, didengar dari satu guru saja. Ya, fa yusarrihu 'anil awwal bis sama'. Ya, dan dia menyatakan dengan jelas bahwa ia mendengar dari guru yang pertama. Wa ya'tifu tsani alaihi, kemudian digabungkan, diatofkan yang kedua kepada yang pertama ini, sehingga orang yang mendengar akan mengira bahwa ia mendengar dari kedua guru ini. Ya,
Misalnya seorang mengatakan haddatsana Ismailu wa Abdul Hamid. Ya, padahal dia hanya mendengar dari Ismail. Ya. Tidak mendengar dari Abdul Hamid. Fayuhimu annahu haddatsa anhu bis-sama'i aidan. Jadi sini dia telah menjadikan orang itu mengira bahwa ia juga mendengar dari yang kedua. Wa innama haddatsa bis-sama'i 'anil awwal. Padahal dia hanya mendengar dari yang pertama. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar mithaluhu ma ruwinahu fi ulumil hadis lil Hakim. Ya, yang kami riwayatkan di dalam ulumul hadis lil Hakim atau di dalam ma'rifat ulumul hadis lil Hakim. Qala ijtama'a ashabu Hushaim. Suatu ketika murid-murid Hushaim itu berkumpul, ya. Ya, karena Hushaim ini tadi kita sudah katakan bahwa ia memang masuk di dalam list orang-orang yang mudallis. Faqalu la naktubu anhu al-yawma mimma yudallisu. Akhirnya murid-muridnya mengatakan, "Sudah hari ini kami tidak mau meriwayatkan dari tidak mau menerima riwayat dari Hushaim." Kenapa? Karena Hushaim ini sering mentadlis katanya. Akhirnya Hushaim itu mendengar kata murid-muridnya itu. Fafaftina lidzalika. Akhirnya dia paham apa yang dimaksud oleh murid-muridnya. Ya, akhirnya dia ingin ngerjain murid-muridnya ini yang sudah mengatakan kami tidak mau terima riwayat Hushaim. Oke, saya akan buktikan katanya, nanti kamu akan terpaksa menerima riwayat saya. Ya. Akhirnya apa? Falamma jalasa, kemudian dia pun duduk di majelis. Qala, ya, menyampaikan riwayat. Akhirnya murid-muridnya dengar. Ya, dia lihat. Ya. Lalu Hushaim mengatakan haddatsana Husainun wa Mughirah. Ya. Telah meriwayatkan kepada kami Husain dan Mughirah an Ibrahim. Fa haddatsa bi'iddati ahadits. Ya, kemudian dia menyampaikan banyak hadis dengan sanad yang sama. Falamma faragha, kemudian setelah selesai meriwayatkan hadis, dia bertanya kepada murid-muridnya, "Hal dallastu lakum syai'an?" Ada enggak saya mentadlis hari ini katanya. Qalu la, oh enggak ada katanya. Semua tadi kamu katakan haddatsana. Artinya apa? Udah kami terima riwayat-riwayat itu semuanya. Qala la, akhirnya bala katanya. Enggak katanya. Ya, Hushaim mengatakan apa? Enggak, tadi saya mentadlis sebenarnya. Ya, tapi kalian tuh sok pintar katanya. Ya. Kullu ma haddatsukum an Husainin fahuwa sama'i. Semua yang saya katakan haddatsani Husain itu memang saya betul-betul dengar. Walam asma' min Mughirati min dzalika syai'an. Tetapi tidak ada satupun yang saya dengar dari Mughirah. Nah, ini hanya contoh, ya contoh. Dan ini pun beliau meriwayatkan itu hanya untuk mungkin ngerjain murid-muridnya yang tadi yang sok pintar gitu, ya, sok tidak mau menerima riwayat dari gurunya karena banyak mentadlis. Nah, itu contohnya, contoh tadlisul ataf. Mentadlis, menyamarkan dengan cara mengataf seseorang kepada orang yang riwayatnya pernah didengar. Kemudian ada namanya tadlisul qata', tadlis memutus ucapan. Nah, qala al-Hafidz mithaluhu marwina fil kamili li Abi Ahmad ibn Adi wa ghairihi an Umar ibn Ubaid at-Tanafisi annahu kana yaqulu haddatsana summa yaskut wa yanwi al-qata' summa yaqul Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah. Nah, ini berbahaya ini. Dia mengatakan apa? Umar ibn Ubaid at-Tanafisi ini sering mentadlis dengan tadlis qata'. Artinya apa? Dia terkadang di dalam majelis dia mengatakan haddatsana, diam. Ya, dia mengatakan haddatsana, kemudian diam. Ya, kemudian diam ini dia meniatkan memang sudah memutuskan jumlah ini sudah selesai di sini. Nah, kemudian dia memulai dengan ucapan baru, Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Jadi tidak ada hubungan antara haddatsan dengan Hisham bin Urwah. Kenapa? Karena tadi haddatsan ini sudah selesai. Ya, dia niatkan sudah selesai jumlahnya. Ya, kemudian dia mubtada dan dia memulai jumlah dengan jumlah yang baru, yaitu apa? Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Dan orang yang mendengar tentu ya karena tidak tahu niat orang ini, niat dia mengucapkan haddatsana, tentu ya akan mengira bahwa perawi ini Umar ibn Ubaid at-Tanafisi ini betul-betul mendengar dari Hisham ibn Urwah. Ya, padahal tadi haddatsana itu tidak ada hubungannya dengan Hisham ibn Urwah. Ya.
Qala al-Biqai wa at-tahqiq anna at-tadlis laysa illa qismani. Ketika ditahqiq sebenarnya tadlis itu hanya dua macam saja, dua bagian saja, yaitu tadlisul isnad dan tadlisul syuyukh. Ya, hanya ada tadlisul isnad dan tadlis asy-syuyukh. Baik. Wa yatafarra'u 'anil awwal tadlisul 'athf. Dan dari tadlisul isnad ini ada cabangnya, yaitu tadlisul 'athf dan tadlisul hadf atau tadlisul qata'. Wa amma tadlisul taswiyah fa yadkhulu fil qismaini. Tadlisul taswiyah ini akan masuk di dalam tadlisul isnad dan tadlisul syuyukh. Kok bisa masuk kedua-duanya? Fataratan yasifu syuyukh as-sanad bima la yu'rafuna min ghairi isqatin. Terkadang ia menyifati syekh yang ada di dalam sanad dengan sifat yang tidak dikenal tanpa ia menghapus guru tersebut. Fatakunu taswiyata syuyukh, sehingga itu masuk di dalam kategori tadlis taswiyah, tetapi taswiyah syuyukh. Taswiyah syuyukh artinya apa? Dia syekh yang dhaif ini ketika diberi nama dengan nama yang tidak dikenal, jadi seakan-akan syekh ini adalah syekh yang siqah. Sehingga dinamakan taswiyatus syuyukh. Wa taratan yusqitu ad-du'afa, tapi terkadang ia menghapus dari sanad orang yang dhaif. Ketika dihapus dari sanad orang yang dhaif, maka sanad akan menjadi terkesan menjadi sanad yang bagus, sehingga dinamakan taswiyatu as-sanad. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian yang terakhir adalah hukmut tadlis. Apa hukum tadlis? Baik, awalan tadlisul isnad wa huwa bi anwa'ihi makruhun jiddan. Tadlisul isnad itu betul sangat-sangat makruh sekali dengan segala macamnya. Dzammahu aktsarul ulama, yang mana telah dicela oleh kebanyakan ulama. Wa kana Syu'bah min asyaddihim dzamman lahu. Bahkan yang paling anti dengan tadlis ini adalah Syu'bah. Faqala fihi aqwalan minha at-tadlisu akhul kadhib. Beliau bahkan hampir menyamakan antara tadlis dan kadhib. Rawahu Ibnu Adiy fil Kamil. Wa qala an-Nawawi fi at-Taqrib naqlan an fariqin minhum, dan Imam Nawawi menyebutkan di dalam Taqrib yang disyarah oleh Imam As-Suyuti dengan kitab Tadribnya, itu menyebutkan riwayat dari sebagian kelompok, mengatakan apa? Man urifa bihi shara majruhan. Barang siapa yang dikenal telah mentadlis, maka shara majruhan, maka ia telah menjadi orang yang majruh, orang yang cacat, tidak terpercaya lagi. Mardudar riwayah, riwayatnya itu ditolak. Wa in bayyana sama', walaupun nanti di dalam riwayat lain ia mengatakan haddatsana sami'tu, itu udah nggak ada ampunan, tetapi as-sahih, kata Imam Nawawi, yang benar adalah at-tafsil, harus dirincikan. Artinya apa? Yang mudallis ini dia tidak sebenarnya tidak berdusta. Dia hanya menyamarkan saja. Karena dia hanya mengatakan, dia hanya menghapus, dia hanya menyamarkan, menyembunyikan, tetapi dia tidak menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan fakta. Karena berbohong itu adalah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan realita. Yaitu apa? Dia mengatakan haddatsana au sami'tu, aku mendengar, padahal dia tidak mendengar. Kalau di sini dia tidak mengatakan aku mendengar, dia hanya mengatakan dia hanya menyamarkan dengan dari, dia menyandarkan riwayat ini dari fulan tanpa ia menyatakan saya mendengar atau tidak mendengar. Jadi harus dibedakan. Maka Imam Nawawi mengatakan as-sahih at-tafsil, yang betul di dalam masalah tadlis ini harus dirincikan. Fama rawahu bilafdhin muhtamilin lam yubayyin fihi as-sama' fa mursal. Riwayat-riwayat yang ia sampaikan dengan lafaz yang muhtamil, yaitu an dan sejenisnya, maka itu dikategorikan sebagai hadis yang mursal atau sebagai hadis yang terputus. Wa bayyanahu fihi, tetapi jika mudallis ini yang dikenal sebagai perawi yang mudallis ini mengatakan sami'tu, dia menyatakan dengan jelas bahwa ia mendengar, sami'tu, haddatsana, akhbarana, wa shibhuha, fa maqbulun muhtajjun bihi, dan itu riwayatnya diterima dan dapat dijadikan hujjah. Wa fi sahihaini wa ghairihima min hadzal darbi katsir. Oleh sebab itu kita temukan di dalam riwayat-riwayat Sahih Bukhari banyak di situ perawi-perawi yang memang masuk di dalam daftar orang-orang yang mudallisin, mudallisin seperti Qatadah,
was Sufyanaini, yaitu Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah wa ghairuhum, itu masuk di dalam daftar, di dalam list orang-orang yang pernah mentadlis, ya. Walaupun nanti tingkatan-tingkatan tadlisnya itu ada, ya, dan Imam Ibnu Hajar memiliki kitab Tabaqatul Mudallisin, ya, tingkatan-tingkatannya. Wa hadzal hukmu jarin fi man dallasa marratan, dan hukum ini berlaku bagi orang yang pernah mentadlis walaupun sekali. Wa ma kana fi sahihaini wa shibhihima 'anil mudallisina bi'an mahmulun 'ala thubutis sama' min jihatin ukhra. Adapun di dalam sahihaini nanti kita akan menemukan ada orang-orang yang masuk dalam daftar mudallisin, tetapi di dalam riwayat itu dia mengatakan an. Ya. Nah, maka para ulama mengatakan semua yang terdapat di dalam sahihaini ada nama orang-orang mudallisin, kemudian dia mengatakan an, maka itu sudah dibuktikan oleh kedua imam tersebut bahwa riwayat ini memang sudah betul-betul didengar dari jalur yang lain, ya, dari jalur lain. Tapi kenapa justru yang disebutkan adalah riwayat yang mu'an'an ini? Ya mungkin menurut beliau riwayat yang mu'an'an ini lebih dari sudut-sudut lain itu lebih memenuhi syarat, ya, daripada riwayat yang di dalam riwayat tersebut mudallis ini mengatakan haddatsana dan lain sebagainya. Ya, artinya bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam riwayat mudallis ini itu betul-betul sudah meneliti bahwa apa yang ada di dalam riwayat ini dengan lafaz an itu beliau sudah betul-betul periksa bahwa hadis ini adalah hadis yang benar-benar didengar, ya. Ya, intaha kalam al-Imam An-Nawawi. Itu tadlis al-isnad tadi. Kemudian tadlisut taswiyah. Apa hukumnya? Wa huwa ashaddu karahatan minal awwal. Tentu ini akan lebih buruk dari yang pertama. Ya, karena tadi kita katakan bahwa tadlis taswiyah itu lebih buruk dari tadlis yang pertama, lebih parah. Ya, hatta qala al-Iraqi innahu qadihun fi man ta'ammada fi'luhu. Sehingga al-Imam al-Iraqi mengatakan bahwa ini menjadikan orang itu cacat. Ya, mat'un, majruh, ya, jika ia sengaja melakukan itu. Dzakara As-Suyuti fi Tadrib, itu disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam Tadrib. Kemudian yang ketiga, hukmu tadlisi syuyukh. Hukum mentadlis syuyukh itu apa? Wa huwa aidan makruhun 'indal ulama. Ya, ini juga makruh menurut ulama. Ya, tidak dikatakan haram ya karena tadi kita katakan bahwa tadlis ini bukan berbohong, bukan berdusta. Dia hanya menyembunyikan saja. Ya. Wa hukmuhu at-tafsil yakhtalifu bi ikhtilafil ba'its. Hukumnya bagaimana tadlis syuyukh ini? Itu harus dirincikan juga tergantung motifnya apa, tujuan dia mentadlis itu apa gitu. Nah, karena tujuan-tujuan mentadlis menyebutkan nama guru ini dengan nama yang berbeda-beda, itu banyak motif, banyak tujuan. Yang pertama adalah fasyarrul dzalika, yang paling buruk adalah tadlis syuyukh yang paling buruk adalah an yakunal hamilu ala dzalika dha'fal marwi anhu. Jadi yang menyebabkan ia menyifati gurunya dengan nama yang tidak dikenal itu karena memang gurunya ini adalah dhaif. Nah, ini adalah yang paling buruk. Fayudallisahu hatta la tadhhara riwayatuhu 'anid du'afa, sehingga ia menyembunyikan nama gurunya sehingga ia tidak dikenal sebagai orang yang meriwayatkan dari perawi-perawi yang dhaif. Ya, maka ini yang paling buruk, ya, menyembunyikan riwayat orang yang dhaif. Nah, sehingga orang mengira orang ini bukan dhaif. Kemudian yang kedua, ay yakunal hamilu 'alaihi kaunal marwi 'anhu bitadlisi saghiran fis sinni. Kemudian mungkin yang kedua, ini mungkin gurunya ini sikoh, hanya saja lebih muda dari sang perawi, ya, sehingga ia gengsi untuk menyebutkan, dikatakan meriwayatkan dari orang yang lebih muda, ya, malu dikatakan meriwayatkan dari orang yang lebih muda, ya, sehingga apa? Dihapus nama ataupun dirubah nama gurunya supaya tidak dikenal. Au ta'akhkharat wafatuhu, ya, wa syarakahu fi riwayati anhu man huwa dunahu, atau gurunya ini panjang umur sehingga juniornya itu ikut meriwayatkan dari guru yang sama. Wa hadza akhaffu minal awwal, dan tentu ini lebih ringan daripada yang pertama. Kemudian tujuan yang ketiga di dalam tadlis syuyukh ataupun motif yang ketiga di dalam tadlis syuyukh adalah an yakuna al-hamilu qad yakunu al-hamilu ala dzalika ihamu kathrati syuyukh. Jadi dia
menyebutkan gurunya ataupun menyifati gurunya dengan sifat yang berbeda-beda itu supaya dianggap memiliki banyak guru gitu. Bi an yarwiya 'ani syaikhil wahid fi mawadhi'a yu'arrifu fi mawdhi'in bi sifatin wa fi mawdhi'in akhar bi sifatin ukhra. Ya, misalnya seseorang meriwayatkan dari seorang guru. Ya, dia meriwayatkan 10 riwayat misalnya. Setiap riwayat itu dia menyifati gurunya dengan sifat yang berbeda-beda atau mengkunyah gurunya dengan kunyah yang berbeda-beda. Ya. Yuhimu annahu ghairuhu. Jadi dia menjadikan orang lain itu mengira bahwa riwayat yang kedua itu didengar dari guru yang berbeda padahal gurunya sama. Wa hadza aidan akhaffu dararan minal awal, dan ini tentu lebih bahayanya itu lebih ringan daripada yang pertama. Wa mimma yaf'alu dzalika katsiran al-Khatib al-Baghdadi. Di antara ulama yang banyak menyebut gurunya dengan nama yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda, kunyah yang berbeda-beda adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Faqad kana lahjan bihi fi tasanifihi. Itu banyak dilakukan di dalam karangan-karangannya. Tetapi seperti kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, lam yakun yaf'al dzalika ihaman likathrah. Jadi Imam Al-Khatib itu melakukan itu bukan supaya dianggap memiliki guru yang banyak, karena memang beliau sudah memiliki guru yang banyak, bahkan fa innahu muktsirun minasyuyukh wal marwiyat. Beliau itu adalah orang yang memang banyak berguru kepada guru yang banyak berguru ya, dan banyak memiliki riwayat. Bahkan semua ilmu hadis yang kita baca sekarang ini yang mutaakhirin itu semuanya merujuk kepada karangan-karangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Lalu mengapa beliau wan nasu iyalun alaihi, bahkan orang-orang setelahnya itu bersandar kepadanya di dalam ilmu hadis ini. Lalu kenapa Imam Al-Khatib melakukan itu, menamakan gurunya dengan nama-nama yang berbeda atau menyifati gurunya dengan sifat-sifat berbeda? Innama yaf'alu dzalika tafannunan fil ibarah. Ya, jadi dia melakukan itu supaya ibaratnya itu beragam, supaya orang tidak jenuh, tidak bosan membaca kok ini lagi, dia lagi yang disebut, dia lagi tersebut. Akhirnya gurunya ini diberi nama dengan nama-nama yang berbeda. Ya. Qultu ay li alla yamulla al-qari' aw as-sami' bi taqrar ismi rawin wahidin fi mawadhi'a katsirah. Ya, supaya orang tidak bosan mendengar satu nama yang terulang-ulang. Ya, intinya wallahu taala alam, intinya bahwa hadis mudallas ini termasuk di dalam kategori hadis yang dhaif karena masuk di dalam hadis yang terputus sanadnya secara tidak nyata atau secara tersembunyi. Wallahu taala a'lam. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi